ada 3 institusi yang punya kewenangan ngurus korupsi kan. 1 polisi, 2 jaksa, 3 KPK. Yang KPK dilupakan lah ya. KPK lupakan. Karena itu udah. Ini kan KPK ini kan orang-orangnya yang lama. Yang lama itu siapa? Presiden ke-7, ke-8, ke-7. Ya. Karena sebelum turun dia yang memproses seleksi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho F. Yudo, Didik Supriyanto, Haris Jauhari. Kami baru saja memeriksa-meriksa, ya tidak terlalu serius dan mendalam. Kami baca-baca, kami periksa beberapa peristiwa dan segala macam. Dan sampai pada kesimpulan, ternyata belum ada satupun kasus korupsi besar yang tertangani di masa Bapak. Ya kan? Bener ya? Ditangani oke, cuman belum masuk lah gitu barang, belum selesai itu kan, baru ya ditangkap adalah kan, ada kan, tapi ada terbongkar juga ada. Kan gini, ini ada 3 institusi yang punya kewenangan ngurus korupsi kan. 1 polisi, 2 jaksa, 3 KPK. Yang KPK dilupakan lah ya. KPK lupakan. Karena itu udah. Ini kan KPK ini kan orang-orangnya yang lama. Yang lama itu siapa? Presiden ke-7, ke-8, ke-7. Ya. Karena sebelum turun dia yang memproses seleksi ini. Pak Jokowi ini ya. Bapakmu. Yang nawacita itu. Pak Cita. Oke. Mendarah daging. Biarin aja. Kita lihat aja nanti. Polisi ini biasanya diwanti-wanti. Polisi kan banyak urusan, ngapain ngurus. Jadi KPK lupakan lah. Terus polisi, sementara ini, polisi punya kewenangan. Cuman kan sering diwanti-wanti, diketawain gitu kan. Ya. Jadi nggak banyak kasus yang ditangani. Orang juga nggak percaya. Ya. Seperti kata Nugroho, kalau dia mengurus sesuatu tujuannya gitu ya. Nah, terus jaksa. Nah, jaksa ini memang diangkat pada zaman presiden sebelumnya. Tapi begitu ada kesempatan mengganti, tidak diganti. Artinya kan dia percaya. Ya. Karena nggak ada problem politik untuk mengganti jaksa. Beda dengan polisi dan TNI. Itu problemnya ruwet gitu. Nah, artinya sebetulnya kalau mau ganti Pak Prabowo itu bisa cepet itu karena nggak ada problem politik. Nah, makanya ketika presiden punya komitmen untuk memberantas korupsi, tampak sekali nih kenceng di awal-awal ya. Tiba-tiba ada kasus Pertamina, kasus ini, kasus itu. Muncul. Cuman kok sampai sekarang belum tidak ada yang tuntas. Belum ada yang dilimpahkan di orang utama bilang melepas. Melepas di jalan. Ya, belum ada yang dilimpahkan di kejaksaan gitu. Itu untuk sesuatu yang jorok itu bahasa Betawi kan. Iya. Kalau kemarin ada kasus Wilmar yang 11 triliun itu kan kasus lama. Kasus dari zaman presiden sebelumnya gitu. Jadi urusannya sama presiden sebelumnya. Bukan zamannya Pak Prabowo. Nah, makanya pertanyaan kita sampai di mana? Paling nggak Pertamina dulu deh. Yang Pertamina sudah ditangkap 9 triliun kalau nggak salah ya. Itu sampai mana ceritanya gitu? Kok lama banget gitu? Karena setelah penangkapan itu kan, ingat itu ada berita rame, Menteri BUMN mendatangi bertemu dengan Kejaksaan Agung dan konon kabarnya menjelaskan duduk masalahnya. Tapi publik paling enggak orang-orang sosmed lah menyimpulkan wah lagi negosiasi itu gitu. Nah, tapi di sisi lain kan kemudian ada perkembangan baru bahwa presiden sudah enggak percaya lagi mempreteli satu demi satu kewenangan Erick Thohir. Dengan demikian sebetulnya kalaupun toh dugaan orang bahwa Erick berusaha membantu atau apa ya mempengaruhi kejaksaan, sebetulnya sudah bukan faktor lagi sekarang gitu. Udah selesai, Erick udah ngurus PSSI aja lah. Biar PSSI yang diurus. Nah, pertanyaannya kenapa ini Pak Jaksa kok nggak kelihatan perkembangan? Iya, nggak ada perkembangan atau nggak ada kasus lain yang ditangkap juga kan masih banyak gitu. Banyak. Gitu. Kalau urusannya keamanan kan udah dibantu tentara sekarang kan? Dijaga tentara. Jadi apalagi? Jadi apalagi? Jadi itu yang mungkin
membuat orang bertanya-tanya Mungkin. di Paling nggak kita ini bertanya-tanya lah keseriusan ya. presiden ini bagaimana dalam membantu Ya, maksud saya jangan sampai kejaksaan ini terkesan mengelabui publik. sekaligus presiden. Ya, kalau expose yang 11 triliun itu kan bikin orang ternganga. Wah, luar biasa ini, hebat. Ini penyitaan atau apapun namanya ya kan, memang masih ada perdebatan. Yang terbesar sepanjang sejarah kejaksaan. Dan diperlihatkan tuh uang. Uang itu. Terus Gila lu satu lapangan bola itu kalau disusun. terkesan itu kinerja yang sekarang modern bukan barang yang Ya, itu lama. barang lama. Sehingga ya jangan-jangan ini exhaust-nya hanya untuk urusan yang lama. Yang urusan buat masa jabatan Pak Prabowo sendiri belum ada. belum ada. Memang banyak yang hilang, Ji. Pagar laut juga udah nggak kedengaran. Ya. Iya kan? Aku kasihan loh, Pak Prabowo udah ngomong kenceng banget, tegas. Tegasnya di mic doang, ternyata di kenyataannya nggak ada. Kan omon-omon. Ya itu dia makanya harusnya kalau perlu Enggak, ganti. maksudnya omon-omon dulu baru pelaksanaan, Ji. Iya kapan? Nah, itu yang ditunggu Pak Presiden kapan? Kapan ini? Iya kan? Kapan? Bapak udah omon-omon, udah ngomong, udah banyak, Bapak udah instruksikan segala macam. Akan tetapi kenyataannya kita melihat bahwa loh kok nih dalam tanda kutip kayak mandek, ya kan? Ya, mandek. Cocok kata mandek. Bukan tanda kutip. Memang mandek ya, mandek. Gitu. Kan nggak ada lagi pemeriksaan yang terkait dengan Pertamina nggak muncul lagi Nggak kan? ada. Dan yang sekali lagi yang diekspos itu adalah barang lama gitu. Yang ini nggak ada hubungannya dengan kinerja pemerintahan Pak Prabowo. Dan lucunya yang bahkan yang udah masuk dalam dakwaan, Belum berlanjut. menterinya tetap jadi menteri. Oh iya. Siapa? Iya. Budi Ari. Iya. Budi Ari. Sudah disebut dalam dakwaan. Enggak, emang jadi lu pikir Pak Presiden punya kepentingan melindungi Budi Ari? Kan nggak ada urusannya. Justru itu makanya kan karena nggak ada kenapa didiemin. Iya. Tinggal kasih SK tanda tangan. Ya, selesai. Nonaktifkan. Siapa aja, Ji? Atau jaksa Pak Jaksa Agung langsung lah tangkep aja gitu. Nggak perlu izin presiden nih. Ya ini belakangan. Belakangan. Tangkep baru minta izin. Iya, kita biasa begitu Iya, kan. kayak gaplok dulu baru. Kasar dulu baru ngomong. Ini lain lagi, Cang. Ini lu ngomong Chandra lah itu. Kalau minta izin kita nggak boleh. Tapi kalau minta maaf. Ya banyak, ya kira-kira nih kan sekarang Budi Ari, terus ada beberapa menteri lain kan? Ada nggak? Yang sudah dibicarakan, nggak usah disebut. Ya nggak usah sebutkan. Kalau masih remang-remang nggak usah Nanti disebutkan. kita dituduh mencemarkan nama baik orang. Iya. Ujaran kebencian. Ya betul. Yang jelas Budi Ari namanya sudah tersebut. Karena sudah disebut secara resmi di pengadilan. Kayak kemarin ada yang kasus gula, Tom Lembong itu kan juga tersebut nama Enggar Tiasno. Itu kan ya, kenapa Tomnya saja yang di Lembongnya saja yang jadi tersangka sementara dia nggak, padahal modusnya sama persis. Iya. Ya nggak, memang hati-hati lo harus menyebut nama, hati-hati lah, ya kan. Kalau yang memang sudah di pengadilan lo boleh sebut, tapi kalau memang sekedar masih isu bahwa misalnya lu dikejar polisi dilindungi pas pampres, itu masih isu, lu nggak boleh sebut. Nama nggak boleh sebut. Ya, jadi Narkoba itu kasusnya, bukan korupsi. Kita balik ke korupsi. Iya kan lagi korupsi. Kenapa jadi narkoba sih? Jadi saya kira gini, karena sudah jelas ya bagaimana Kejaksaan Agung janjinya, omon-omonnya juga sudah kenceng, maka ya Pak Presiden tinggal menagih aja. Ini mana Pertamina ini kok mandek gitu. Kalau tidak dilakukan, semuanya kembali ke Pak Presiden. Orang akan yang jelek presiden. Iya, yang jelek presiden. Presiden harus memerintahkan kembali barangkali ya. Reshuffle sih udah jelas lah ya kan. Reshuffle udah jelas ya kan. Ya artinya mesti dilakukan toh. Ya kalau Jaksa Agung kan memang itu beda. Pilihan. Enggak maksud saya sebetulnya kalau Pak Presiden mau bisa segera ganti. Bisa saja. Cuman kan beliau masih percaya sama Jaksa Agung. Karena belakangan kan kinerjanya kira-kira bagus gitu lah. Gitu. Nah, dan itu bisa ditunjukkan kemudian nangkep ini sampai Pertamina. Dan sekian banyak uang sudah dipertontonkan, ya kan? Makanya ya, kalau Pertamina ini sepertinya mandek ya ditegur saja. Iya, tegur doang nih.
Ya tegur sambil diperingatkan dong. Kalau ditegur bahasa Jawa tuh artinya ditegur. Dipotong. Ditebas. Ditebas. Enggak, memang ini menjadi pembicaraan Pak Presiden. Orang-orang memang mempertanyakan bahwa tekad Anda memberantas korupsi itu sebatas omon-omon sampai per saat ini. Kita sih masih percaya bahwa Anda punya tekad itu karena bagaimanapun kita nggak yakin lah bahwa Pak Prabowo itu korupsi, minimal di masa yang sekarang ya kan. Lah dia lahir aja sudah jadi orang kaya. Cuman kita malu Ji, dituduh sebagai negara nomor 1. Iya. Iya, bantahlah dengan cara Membersihkan. Membersihkan. Hukum mati nggak Ji? mati. Ada itu. Masih dibolehkan. Boleh dong. Tapi kan belum ada yang dilaksanakan. Gimana ada koruptor dihukum mati Ji? Tinggal sebut aja angkanya, misalnya orang yang korupsi di atas 100 miliar hukuman mati. Ji. Kayak narkoba gitu loh. Di media sosial sekarang ini yang beredar itu malah koruptor, gambar-gambar koruptor yang kalau ditangkap pakai rompi oranye segala macam ketawa-ketawa itu diisi itu Ji dengan teks Ji. Nggak apa-apa, gue dapat udah korupsi 10 triliun, ini cuma habis 100 miliar. Gue keluar ditahan berapa tetap kaya raya. Itu harus dibalik. Bikinlah orang habis itu takut untuk korupsi. Cuman mati yang bikin takut. Miskin. Miskin mungkin masih bisa ini Ji, karena itu masih bisa diakal-akalin kan, lo taruh di mana uang. Kita nggak kalau melarang hukuman mati itu kan Xi Jinping itu kan, keberhasilan Cina itu kan di situ loh. Ya makanya kan kalau mau ya RUU perampasan aset juga harus segera diselesaikan. Ya itu. Jadi ini gini, Pak Presiden kan dari Rusia ini. Ya udah ditelepon lah Jaksa Agung, tanya itu. Kemudian telepon juga si Menteri Hukum itu, gimana itu RUU perampasan aset. Jadi enggak gitu. Nanti begitu nyampe sini panggil. Kemarin udah saya telepon, kerjain enggak? Dia mendikte presiden loh. Siapa tahu presiden kemudian pikir, ini boleh jadi staf gua nih. Ya, one team press Ji. Kalau dia one team press, kita nongkrongnya udah lain lagi Ji di kantor one team press. One team press bagian ngomong. Iya, bagian negor bawahan. Iya, di sebagai one team press, lu gua temennya one team press. Iya kan? Iya, nongkrongnya di sana. Juru bisik. Oke, apalagi permintaan untuk Pak Presiden urusan korupsi ini urusan sangat penting meskipun kita agak bercanda ketawa-ketawa kan supaya yang menonton juga tidak terlalu rumit pikirannya. Terutama kan. karena emang korupsi kita dahsyat. Menurut gua ini luar biasa. Kita juga harus menanganinya secara luar biasa. Hukuman mati. Hukuman mati. Pak Presiden, itulah usulan kami, terapkan hukuman mati, tidak hanya sekedar memiskinkan koruptor, bunuh saja. Gitu maksudnya kan. Pak Presiden, terima kasih. Mohon maaf kalau ini terasa berlebihan, tapi kami kira tidak berlebihan dan ini masih dalam porsi yang cukup karena penderitaan yang diakibatkan oleh koruptor itu bukan hanya 1-2 orang, tapi bangsa dan negara, masa depan anak cucu kita. 11 triliun bisa buat apa coba? Buat rakyat. Banyak banget itu. Ya, banyak banget. Oh iya, rakyat itu tidak sejahtera karena banyak koruptor. Oh iya. Udah ya, jadi lanjut lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing-mancing terus ini. Ya kita ngomong lagi.